娘子，新婚之夜，为夫帮你放松一下。春宵一刻值千金。用。给你机会，你俩感应这么强烈的。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membawakan cerita dari serial Donghua Perfect World episode 88 yang tentu saja akan mengandung full spoiler. Melanjutkan cerita sebelumnya, sekarang Yu-chan masih berada di kondisi lemah karena wanita rubah telah memotong 3 kelopak bunga milik Yu-chan yang membuat vitalitas Yu-chan terluka parah. Sempat-sempatnya di saat seperti ini Shen Hao bercanda dengan Yu-chan dengan memberitahu kalau Yu-chan badannya sangat berat, yang malah hal tersebut membuat Yu-chan beneran pingsan. Shen Hao pun segera mentransfer kekuatannya kepada Yu-chan yang membuat Yu-chan kembali tersadarkan diri. Namun di saat itu tiba-tiba saja kedua orang tua Shen Hao masuk ke ruangan Shen Hao yang membuat mereka sangat terkejut karena ada seorang wanita di pangkuan Shen Hao. Shen Hao mencoba menjelaskan kalau Yu-chan merupakan wanita suci dari Aula Butian dan merupakan tahanan dari Shen Hao. Namun di saat itu Yu-chan malah kembali pingsan. 到底发生了何事？ 这是。 Di saat Yu-chan kembali tersadarkan diri, ia terbangun di sebuah kamar dan di sana ia melihat kalau Shen Hao sedang dimarahi oleh ibunya karena menganggap telah menindas seorang wanita. Yu-chan yang melihat sikap dari ibu Shen Hao menyadari jika ibu Shen Hao merupakan orang yang baik. Setelah ibu Shen Hao menyadari jika Yu-chan telah tersadarkan diri, ibu Shen Hao mengajak Yu-chan berbicara. Dengan pertama, ibu Shen Hao memperkenalkan namanya dengan nama Qin Yining yang juga pernah menjadi wanita suci dari Gunung Bulao. Tak disangka Yu-chan tidak asing dengan nama dari ibu Shen Hao. Ibu Shen Hao menjelaskan kalau sebelum memasuki alam bawah ia pernah mendengar Aula Buntia melahirkan seorang bayi perempuan anomali. Yang tidak disangka wanita tersebut adalah Yu-chan yang telah dilahirkan oleh keajaiban langit dan bumi. Yu-chan juga memberikan pujian kepada ibu Shen Hao dengan menyampaikan kalau ibu Shen Hao merupakan orang yang sangat luar biasa. Yu-chan telah banyak mendengar kehebatan dari ibu Shen Hao yang membuat Yu-chan sangat kagum dengan kisah masa lalu ibu Shen Hao. 醒了，你身子弱，躺着别动。我临下界前，听闻补天教一女婴出生时，圣女您当年那样惊艳，您心有向往。 Lalu ibu Shen Hao meminta Shen Hao untuk meminta maaf kepada Yu-chan dan juga merawat Yu-chan karena telah membuat Yu-chan kesakitan. Shen Hao pun dengan senang hati menuruti perintah dari ibunya. Namun di saat Shen Hao ingin memberikan obat kepada Yu-chan, tiba-tiba saja ibu Shen Hao menceletuk dengan menyampaikan kalau Yu-chan dan Shen Hao telah menikah, mereka berdua harus bisa saling menghormati. Yu-chan bersama Shen Hao yang mendengar itu pun sangat terkejut. 还不过来赔礼？是。 等你们成亲后，一定要相敬如宾。 Ternyata ibu Shen Hao ini telah menyukai Yu-chan yang sangat mirip dengan dirinya dan ibu Shen Hao menyarankan untuk melakukan pernikahan lebih awal. Shen Hao yang mendengar itu pun hanya bisa bengong, sedangkan Yu-chan berusaha menjelaskan kalau ibu Shen Hao ini sudah salah paham. Dirinya bersama Shen Hao tidak memiliki hubungan yang istimewa. Ibu Shen Hao mengcounter perkataan Yu-chan dengan memberitahu kalau Yu-chan ini merupakan wanita lembut, cantik, serta pengertian, yang dimana wanita seperti Yu-chan merupakan menantu idaman sejak lama oleh ibu Shen Hao. 月禅跟我这么投缘，并非那样的关系，那我做您的干女儿不就好了？还这般善解人意，我们两教一向交好，你就跟亲女儿一样了。结亲之后， Namun setelah itu perdebatan yang awalnya seperti candaan dari seorang calon mertua kepada calon menantu malah berubah menjadi perdebatan politik yang sangat rumit. Sampai-sampai nada suara mereka menjadi sangat tegas, yang dimana Yu-chan berpikir jika dirinya nikah dengan Shen Hao maka itu akan membuat ikatan Aula Buntia dan Gunung Bualo memburuk akibat permasalahan dari Shen Hao. Namun ibu Shen Hao justru
justru memiliki pendapat sebaliknya, yang dimana jika pernikahan ini terjadi, maka kemungkinan ikatan Aula Buntia dan Gunung Bualau semakin erat, dan permasalahan Shenhao juga akan semakin ringan. Sampai pada akhirnya perdebatan dimenangkan oleh Ibu Shenhao yang menjamin jika Yu-chan tidak akan mendapatkan masalah. Sedangkan Shenhao berpikir, asik bentar lagi nikah, gas terus mak. 怎么会不同意？难以挽回的可怕后果。那与你，那前辈是那只蝴蝶，彭九何在？我会甘心做你的儿媳吗？婚姻大事怎么如此草率？毕竟是当事人皇。 Namun perkataan Ibu Shenhao kepada Yu-chan yang menganggap kalau Yu-chan merupakan menantu idaman merupakan perkataan jujur. Dan setelah itu pun Ibu Shenhao memanggil bawahannya untuk mempersiapkan pernikahan Shenhao. Namun Ibu Shenhao meminta untuk merahasiakan identitas dari Yu-chan, tidak boleh dipublikasikan. Lalu kembang api diluncurkan untuk menyambut pernikahan Shenhao dan Yu-chan. 考虑到月禅仙子的身份，不宜大肆宣扬。彭九在，一切操办从简。我这也是为你好。 你做我的儿媳。 Sedangkan sekarang Shenhao dan Yu-chan telah memakai gaun pernikahan mereka masing-masing. Shenhao juga sudah memanggil Yu-chan dengan sebutan istri. Lalu mereka berdua melakukan tradisi minum anggur. Dan setelah itu pun tradisi malam pertama akan dimulai dengan Shenhao yang memancing Yu-chan duluan. Bagi yang mau lihat, sorry banget gak ada adegan begituan. Isinya cuman video luar kamar ada suara sama tak-tak. Namun di saat itu Yu-chan teringat akan sesuatu dan ingin membicarakan ini kepada Shenhao. Seperti yang Shenhao sudah ketahui, Yu-chan telah membagi tubuhnya menjadi dua, dan yang bersama Shenhao sekarang merupakan tubuh kedua, sedangkan tubuh pertamanya merupakan orang yang telah mengirim Yu-chan kedua ke sini untuk membunuh Shenhao. Maka Yu-chan pertama akan datang untuk membunuh Yu-chan kedua serta Shenhao. Dan jika pun Yu-chan pertama dan Yu-chan kedua kembali menyatu, maka Yu-chan akan menjadi orang yang sangat berbeda dengan yang sekarang. Namun Shenhao yang mendengar itu menganggap kalau Yu-chan hanya berbohong. Dan Shenhao melanjutkan kembali adegan malam pertama bersama Yu-chan. Namun di saat itu tiba-tiba saja terjadi gerhana bulan secara misterius. Dan Shenhao juga merasakan kekuatan yang besar akan datang. Ia pun segera mengajak Yu-chan ke atap rumah untuk melihatnya. 娘子，新婚之夜，为夫帮你放松一下。春宵一刻值千金。 折腾了一晚上。 Di sana, Shenhao melihat adanya serangan meteor yang mendekat. Yu-chan memberitahu serangan tersebut berasal dari Yu-chan pertama. Untungnya berkat pelindung yang telah dipasang oleh Shenhao, meteor tersebut tidak berhasil mengenai kekaisaran Shenhao. 我倒是要看看，想象的还要强大。大家小心！ Tetapi di saat itu, Yu-chan pertama pun menunjukkan dirinya. Dengan bentuknya tidak ada beda dengan Yu-chan kedua. Yu-chan pertama kembali menyerang mereka menggunakan serangan meteornya yang lebih kuat. Dan kali ini serangan tersebut mampu membobol pertahanan Shenhao. Shenhao pun dengan segera menghancurkan meteor tersebut dengan kekuatannya. Namun Yu-chan pertama masih belum menyerah, ia kembali mengumpulkan semua batu-batu besar untuk bisa membuat meteor yang lebih kuat. Shenhao pun menggunakan naga pelindungnya. Dan Shenhao mencoba melakukan eksperimen dengan mencium Yu-chan kedua apakah Yu-chan pertama dapat merasakannya juga. Dan ternyata Yu-chan pertama dapat merasakan ciuman Shenhao yang membuat serangan meteor dari serangan Yu-chan pertama berhenti. Dan di saat itu Shenhao mengeluarkan naganya untuk menghancurkan meteor tersebut.给你机会，你俩感应这么强烈的。 Dan setelah itu pun cerita dari serial Donghua Perfect World episode 88 pun berakhir. Dan berikut sedikit preview dari episode selanjutnya, yang dimana diperlihatkan kalau pertarungan Shenhao melawan Yu-chan pertama masih tetap berlanjut untuk bisa melindungi Yu-chan kedua yang ingin dibunuh oleh Yu-chan pertama. Oke, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!